Saya selalu suka lini smartphone kelas premium mid-range atau flagship kelas kedua, dan smartphone kelas itulah yang setelah saya pakai selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Ya, sebut saja ada Galaxy A5 2017, ada Google Pixel 2. Iya, memang selalu ada yang lebih murah dari dua kelas ini dan punya spek yang sama kalau di atas kertas. Tapi seringkali smartphone kelas tersebut ada kompromi di hal-hal kecil yang kadang-kadang tidak tertulis di atas kertas. Sebut saja kualitas layar, lalu bobot, lalu material body, dan hal-hal seperti itulah yang tidak ingin saya kompromi. Dan itulah mengapa saya memutuskan untuk memilih Oppo Reno 10 ini pada tahun 2017. Lalu apakah saya menyesal atau saya puas? Nah, berikut adalah review Oppo Reno setelah pemakaian kurang lebih 10 bulan. Waktu saya beli, Oppo Reno itu dibanderol dengan harga 7 juta rupiah, sudah didiskon dari harga launching yaitu 8 juta rupiah. Kompetisi smartphone pada saat itu, yaitu Agustus 2019, bisa dibilang agak terbatas ya untuk harga 7 jutaan. Kompetisi pada saat itu bisa dibilang hanya ada Samsung dengan lini A70 dan A80. A70 buat saya lebih murah, tapi ukurannya itu agak terlalu besar. Sementara untuk A80 itu dia jauh di atas Oppo Reno secara harga, yaitu masih sekitar 9 jutaan. Dan saya pribadi selaku orang yang pernah memakai Samsung kelas mid-range, itu kurang suka dengan image processingnya Samsung. Nah, kita sekarang masuk ke Oppo Reno. Desain dari Oppo Reno ini bisa dibilang sangat original ya, dimana untuk merek-merek lain itu biasanya lagi lomba-lomba banyak-banyakan kamera, sementara di sini hanya terbatas 2 kamera saja, dan bahkan yang seri 10x zoom itu hanya ditambah dengan kamera periskop. Oppo sendiri memberikan namanya ODOT di sebelah sini, dan ini berhasil mencegah HP saya itu jadi tergores pada bagian belakang, karena goresannya pindah semua ke bagian bawah sini. Ya, tapi pada intinya untuk bagian belakang ini bisa dibilang ODOT cukup melindungi bagian tersebut sehingga tidak banyak terlihat goresan, apalagi yang major ya. Feel dari genggaman Oppo Reno ini juga bisa dibilang cukup premium ya. Ini belakangnya kaca dan bisa dibilang cukup durable juga. Saya sudah beberapa kali sempat menjatuhkan Oppo Reno ini dan ya alhamdulillah tidak terlihat tanda-tanda kerusakan yang benar-benar ketara ya. Lalu kadang suatu hal yang suka dilupakan oleh produsen smartphone itu adalah vibration motor. Nah, vibration motor ini tidak terasa murahan ya. Memang mungkin tidak sebagus iPhone X ataupun Google Pixel, tapi ya bisa dibilang lumayan lah. Salah satu kelemahan dari desain ini adalah bobotnya yang cukup berat, yaitu 185 gram. Sebagai perbandingan, Galaxy A70 dan A80 itu juga beratnya kurang lebih sama, hanya saja layarnya jauh lebih besar dari ini. Jadi secara weight to body ratio, nah ini agak di level yang agak berat ya. Oppo Reno ini punya dapur pacu yang lumayan. Dia punya Snapdragon 710, punya RAM 6GB, lalu storage yang bisa dibilang cukup dermawan, dia 256GB. Sebelum-sebelumnya saya pernah juga memakai Snapdragon seri 8 di Google Pixel dan Kirin 9 series di Mate 20. Dan saya pribadi sih tidak terlalu merasakan pengurangan kecepatan yang sangat berarti ya dari kelas flagship tersebut ke yang mid-range kelas atas, Snapdragon 710. Untuk day-to-day-nya itu hampir tidak terasa beda dengan yang flagship. Hanya saja kalau kita pakai untuk main game itu tidak bisa untuk settingan maksimal. Dimana untuk PUBG itu sebagai contoh, saya pernah pakai dan untuk settingan defaultnya ke balance high dan mentok di balance ultra atau HD high. Sekarang kita bahas OS-nya. Oppo Reno itu sendiri memakai ColorOS versi 7.1 beta. Nah, ColorOS 7.1 ini bisa dibilang tidak mengganggu ya, artinya tidak bagus-bagus amat, tapi tidak juga terasa sampai annoying atau banyak gangguan atau secara visual itu mengganggu. Jadi icon-iconnya itu tidak terlalu kartun ataupun terlalu kaku, user experience-nya juga bagus, dan cukup customizable juga. Ada gesture swipe, ada screenshot panjang buat yang suka nge-screenshot WA, lalu ada dark mode, lalu ada ya hal-hal kecil seperti itu bisa diatur. Ada yang bilang kalau ColorOS 7 ini sudah mulai agak-agak ngarah ke Oxygen OS ya. Walaupun ya kalau secara skin Android sih jelas ini punya ColorOS sendiri. Power savingnya sendiri juga tidak terlalu agresif ya. Saya pernah memang waktu itu sesekali email itu ada yang miss karena power saving, tapi setelah diatur sedikit-sedikit akhirnya tidak terjadi lagi. Oppo Reno sendiri juga datang dengan aplikasi pre-install, tapi untungnya kita bisa menguninstall semua aplikasi pre-install tersebut, walaupun harus lewat menu settings. Kalau bicara Oppo Reno, kita tidak bisa tidak bahas layarnya yang besar ini ya. Layarnya itu 6,4 inci, rasio 19,5 banding 9, lalu juga
panelnya AMOLED. Ini merupakan desain smartphone tahun 2019 dan saya bisa jamin dalam 2-3 tahun ke depan ini desain seperti ini tidak akan tampak tua. Coba kalau Anda lihat, Samsung itu hanya bergerak dari notch menjadi punch hole pada tahun 2020 ini. Apple itu rencananya di iPhone 12 hanya memperkecil notch-nya dari yang sekarang sangat lebar menjadi lebih sempit. Bahkan Oppo Reno sendiri yang seri ketiga itu dia balik lagi jadi punya punch hole, jadi tidak full screen lagi. Oh ya, panel sendiri tetap bisa terlihat jelas ya di bawah terik matahari kalau kita brightness itu di fullkan ke 100%. Kompromi pertama dengan tidak adanya notch adalah kamera depannya itu harus jadi model pop-up. Tapi setidaknya di sini eksekusi dari Oppo itu bagus ya. Desainnya tuh unik, dalam artian positif, nggak cuma sekedar beda. Sistem pop-up kamera mau nggak mau akan menempatkan kamera suatu smartphone menjadi daya tarik utamanya ya. Bayangkan kalau hasil tangkapannya itu jelek, bisa jadi smartphone tersebut akan dicap sebagai smartphone yang jelek. Oppo Reno sendiri hasil kamera depannya bisa dibilang ya not bad lah. Berikut adalah beberapa sampel hasil tangkapan kamera depan 16 megapiksel f2.0 dari Oppo Reno. Bicara soal eksekusi, kamera utamanya juga tidak kalah bagus. Oppo Reno punya kamera utama 48 megapiksel f1.7 dan kamera depth sensor 5 megapiksel f2.4. Sebagaimana smartphone dengan megapiksel besar lainnya, Oppo Reno melakukan proses pixel binning sehingga secara default hasil yang ditangkap adalah 12 megapiksel. Hasil fotonya sendiri cukup tajam dengan dynamic range yang oke punya, meskipun kadang dynamic range-nya itu kita tidak inginkan di momen tersebut ya. Performa pemotretan low light-nya menurut saya cukup-cukup aja, nggak bagus-bagus banget, tapi juga masih sangat usable. Ada juga night mode di sini dimana kalau saya pribadi, saya lebih suka gambar tangkapan malam hari pada mode standar ketimbang dengan night mode. Kualitas perekaman video sendiri cukup baik, bisa merekam hingga 4K 30 fps. Untuk Full HD sendiri ada sedikit stabilisasi elektronik. Kualitas rekamannya buat saya cukup dan bisa Anda lihat sendiri. Kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak. Saya sendiri pernah merekam video full dengan Oppo Reno dan bisa dilihat hasilnya di sini ya. Battery life-nya juga cukup baik. Oppo Reno punya baterai sebesar 3765 mAh. Kalau saya charge 100% di pagi hari jam 6-an, saya itu tidak akan worry akan kehabisan baterai hingga jam 8 atau 9 malam hari itu. Pemakaian saya sendiri biasanya seputar di medsos atau aplikasi chat dengan brightness biasanya di 20% waktu di indoor atau 60-70% waktu di outdoor. Setelah 10 bulan pemakaian, saya tidak merasakan ada battery drop atau penurunan performa yang berarti pada Oppo Reno. Reno sendiri juga dilengkapi oleh VOOC Flash Charge yang bisa men-charge HP dari 1% hingga 50% dalam kurang lebih waktu 40-an menit. Oppo Reno buat saya merupakan smartphone dengan desain terbaik dari Oppo untuk saat ini ya. Secara tampilan luar, Oppo Reno benar-benar original dan beda, namun ini beda yang keren dan tidak sekedar beda. Ini merupakan desain yang saya kira tidak akan basi dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan, thanks to tidak adanya punch hole ataupun notch di daerah layar. Di luar desain, saya kira tidak ada yang benar-benar bisa dikomplain dari Oppo Reno untuk harga 7 jutaan. Dan kalaupun ada yang kurang, ya paling in-display fingerprint sensornya yang kadang-kadang masih suka miss. Ya, saya bisa bilang hit rate-nya antara 60-70% untuk pemakaian saya. Tapi masalahnya yang flagship juga masih banyak yang masalah sih. Lain ceritanya kalau kita beli Oppo Reno ini dengan harga awal, yaitu 8 jutaan. Dengan harga tersebut, itu sudah terlalu dekat dengan harga flagship. Kita mending beli flagship sekalian, karena dengan beli flagship itu kita dapat jaminan software update minimal untuk 2-3 tahun ke depan untuk HP Android. Demikian review saya soal Oppo Reno. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten video lainnya. Saya Jul, terima kasih telah menonton.